Saat Teduh Antioquia hari ini, melakukan kehendak Allah. Bacaan hari ini diambil dari Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Zoe Koplowitz yang lahir pada tanggal 12 September 1948 di New York adalah seorang pelari maraton yang menderita multiple sclerosis dan diabetes. Dia adalah seorang pembicara inspirasional dan penulis buku The Winning Spirit, Life Lessons Learned in Last Place. Pada tahun 2013, Koplowitz telah menyelesaikan New York City Marathon sebanyak 25 kali. Selama mengikuti lari maraton tersebut, ia selalu berada di urutan terakhir. Pada tahun 2000, ia memecahkan rekor dunia untuk waktu maraton terlama dalam sejarah lari wanita, yaitu ditempuh dalam waktu 33 jam dan 9 menit. Perlombaan bukan hanya milik mereka yang cepat dan kuat, tetapi juga milik mereka yang terus berlari, kata Koplowitz. Selanjutnya, dia berbicara bahwa maraton bukan hanya petualangan bagi saya. Ini masalah sumber daya hidup. Ini bukan sekedar kisah untuk diceritakan. Ini adalah apa yang diajarkan kisah itu kepada Anda, dan seberapa dekat Anda memegangnya ke hati Anda sepanjang tahun, dan seberapa kuat dan seberapa berani dan seberapa Anda menjadi terlibat dalam komunitas lari karena dibentuk oleh kisah itu. Saudara, kehidupan Kristen adalah perjuangan yang tiada ujung karena itu harus terus-menerus diperjuangkan dengan sikap pantang menyerah. Lihatlah teladan Kristus. Dia selalu mengalami berbagai macam serangan dalam pelayanannya. Namun, dia tetap berjalan dan maju karena dia tahu bahwa dia hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Menjelang akhir hidupnya, Yesus harus menghadapi tantangan yang berat. Dia tahu dia harus menderita, dianiaya, disiksa, dan disalibkan. Bahkan sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu, Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani dan berdoa di situ. Hatinya mulai sedih dan gentar. Dia berdoa kepada Bapa supaya cawan penderitaan berlalu. Akan tetapi, ia menyerahkan semua kepada kehendak Bapa. Akhirnya Yesus harus menanggung semuanya itu demi kehendak Bapa. Sejak itu, Yesus siap menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi sampai akhir hidupnya di atas kayu salib. Yesus menjalani hidup sesuai kehendak Bapa. Saudara, kita adalah orang Kristen dan menjadi murid Kristus. Karena itu, bagaimana kita menjalani hidup setiap hari? Apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa seperti yang Yesus lakukan? Seberapa kita berjuang menjalani hidup sebagai orang Kristen dan mempertahankan kehidupan rohani di tengah-tengah situasi yang penuh tantangan ini? Ingat, jika kita tidak berjaga-jaga, kita tidak akan mampu bertahan menghadapi tantangan, pencobaan, dan penderitaan yang semakin berat yang bisa datang secara tiba-tiba. Tetapi ketika kita serius mempersiapkan diri, tidak lalai untuk berdoa dan menyerahkannya kepada Bapa, maka kita tidak akan takut dan gentar. Sebaliknya, kita akan siap dan tenang menghadapi segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu hidup ini penuh perjuangan dan pergumulan. Semua itu tidak dapat dihindari dan datang tanpa diketahui. Karena itu, kami mau berjaga-jaga dan berserah penuh kepadamu, sehingga kami siap menghadapi semua itu dan kami yakin Tuhan memberi kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekian Saat Teduh Antioquia hari ini. Tuhan Yesus memberkati.